Buya Syakur yang sudah berkenan menerima saya di sini untuk mendialogkan disiplin yang saya pelajari, psikologi dengan tasawuf. Ini menarik bagi saya karena saya punya pengalaman bahwa tasawuf ini sangat nyambung dengan psikologi, Buya. Khususnya sejak saya belajar di Inggris, di mana di sana saya diperkenalkan dengan psikologi transpersonal, di mana tasawuf itu menjadi bagian dari psikologi itu untuk diajarkan. Nah, psikologi transpersonal ini adalah aliran terkini dalam psikologi, sehingga penting sekali buat kita semua untuk paham bahwa spiritualitas itu adalah topik yang sangat menarik dalam psikologi terkini. Supaya obrolan kita tentang psikologi ini bisa terlihat secara menyeluruh, saya ingin sedikit membicarakan perkembangan psikologi dari awal sampai sekarang supaya terlihat betul bagaimana spiritualitas itu pelan-pelan keluar dari dalam psikologi dan menunjukkan hubungannya yang erat dengan psikologi itu sendiri. Nantinya saya akan menampilkan sedikit PowerPoint, jadi saya akan mengalir dengan PowerPoint itu untuk menunjukkan dengan jelas bahwa spiritualitas itu adalah bagian yang terintegrasi betul dengan psikologi. Nah, seandainya PowerPoint sudah siap untuk ditampilkan, mungkin bisa kita mulai sekarang supaya nantinya terlihat jelas bagian-bagian itu. Baik, ini topik kita hari ini. Saya akan tunjukkan dari slide-slide yang akan saya tampilkan nanti bahwa psikologi makin ke sini makin peduli dengan yang namanya transformasi jiwa. Berikut. Nah, sekilas tentang ilmu saya psikologi ini. Berikut. Nah, di sini dilihat bahwa psikologi itu sudah dibicarakan sejak lama sekali, sejak zaman filsafat dulu. Filsuf yang pertama kali bicara tentang manusia itu namanya Socrates. Seruannya ini sangat penting untuk kita renungkan. Hidup yang tidak diperiksa itu tidak ada gunanya dijalani. Nah, pemeriksaan terhadap hidup ini pada ujungnya akan mengantar kita pada pemeriksaan tentang dunia kejiwaan kita sendiri. Tapi sayangnya obrolan itu dianggap terlalu filosofis. Karena obrolan itu filosofis, ada anggapan bahwa itu obrolan yang tidak ilmiah. Nah, kemudian muncul upaya untuk membuat obrolan tentang jiwa itu menjadi ilmiah. Dan ini terjadi sejak filsafat modern muncul. Nah, dulu di Prancis itu ada satu filsuf terkenal namanya René Descartes. Dia betul-betul menyarankan setiap orang untuk berani berpikir sendiri. Dia mengatakan dalam bahasa Prancis itu, "Je pense, donc je suis." Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Dan kemudian para filsuf mendorong kita untuk berani berpikir sendiri. Dan suasana filsafat ini kemudian mendorong terbentuknya macam-macam yang kita sebut ilmu pengetahuan saat ini. Pada gambar itu terlihat jelas perkembangan ilmu pengetahuan di mana psikologi itu semestinya hanyalah ilmu yang baru muncul. Ini ilmu baru tahun 1879. Biologi, fisika, kimia, dan ilmu-ilmu lain itu mendahului psikologi. Psikologi menjadi terasa penting sekali. Kenapa begitu? Karena dia bersinggungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia. Berikut. Nah, ini definisi yang umum diterima di kalangan orang-orang yang belajar psikologi. Bahwa psikologi itu ilmu tentang mind dan perilaku. Mind itu dunia batin mungkin kalau kita Indonesiakan ya. Kalau kita sobek isinya pikiran, perasaan, emosi. Nah, psikologi ini ilmu yang cukup baru. 1879 pertama kali dicanangkan sebagai ilmu yang ilmiah. Sejak itu cabang-cabang psikologi berkembang semakin banyak, tapi kalau kita lihat aliran-aliran yang berkembang dalam psikologi hanya 5. Pemikiran-pemikiran psikologi yang lain bisa dihubungkan dengan aliran-aliran besar itu. Dan itu tujuan saya hari ini datang bertemu Buya Syakur. Saya ingin bercerita tentang aliran-aliran psikologi itu dan nanti Buya Syakur akan menanggapinya dari perspektif tasawuf.
Nah, mari kita lihat aliran-aliran itu, 5 aliran saja. Berikut, ini 5 aliran yang saya maksud. Kalau kita paham aliran-aliran ini, gambaran kita tentang psikologi itu akan cukup jernih. Nah, ada 5. Yang pertama, psikoanalisis. Yang kedua, behaviorisme. Yang ketiga, psikologi kognitif. Yang keempat, psikologi humanistik. Dan yang kelima, psikologi transpersonal atau spiritual. Mari kita lihat yang pertama, psikologi psikodinamik atau psikoanalisis. Nah, ini aliran yang pertama kali muncul dan sangat populer dalam psikologi. Ini kata kuncinya. Ego bukanlah majikan di rumah sendiri. Di sini ada kata ego, mungkin masih belum familiar di antara Bapak Ibu, teman-teman semua yang menyaksikan acara kita hari ini. Nanti saya akan perjelas itu, tapi cukup diingat sekarang bahwa ego ini yang seharusnya bekerja di dalam diri kita, tapi dia bukan majikan di rumahnya sendiri. Berikut, ini dunia kejiwaan manusia. Kalau Anda melihat saya, ada dunia sadarnya saya ini, ada dunia bawah sadarnya, dan ada dunia tidak sadarnya. Nah, di kalangan awam seringkali dipertukarkan antara dunia bawah sadar dan tidak sadar. Ini beda. Kalau saya memanggil informasi, dengan mudah saya panggil, seperti misalnya nama Buya Sakur, itu saya panggil dari bawah sadar saya. Tapi ada banyak informasi yang tidak mudah saya panggil, bahkan tidak lagi saya ingat. Dia tersimpan di wilayah yang namanya tidak sadar itu. Nah, ini perlu kita bedakan dari sekarang supaya jangan dipertukarkan dulu ya. Jadi Bapak Ibu semua, teman-teman semua, kalau informasi itu masih gampang dipanggil, itu berarti informasi itu dari wilayah bawah sadar. Tapi ada informasi yang sudah saya lupakan, saya nggak tahu. Karena saya nggak tahu maka disebut wilayah tidak sadar. Kalau saya tahu, ya itu wilayah sadar. Kalau saya gampang panggil, itu namanya wilayah bawah sadar. Nah, apa isinya? Itu hanya memori-memori saja. Begitu kita masuk ke dalam wilayah-wilayah tadi, kita akan bertemu dengan 3 kekuatan ini. Ini kunci dari psikoanalisis, bahwa di dalam saya, seorang Hans ini ada 3 kekuatan yang berinteraksi. Yang pertama itu id, yang kedua itu ego, dan yang ketiga itu superego. Yang seharusnya mendominasi saya adalah ego saya, tapi saya lebih sering dikendalikan oleh id saya. Id itu keinginan yang sifatnya meminta pemuasan segera. Boleh dikatakan nafsu. Id ini bisa mengambil alih fungsi saya dan seringkali bersifat dorongan yang seksual, ya, id ini. Dan karena sifatnya yang seksual, butuh pemuasan yang sifatnya segera, dia perlu dikendalikan, dan dalam masyarakat kemudian muncul suatu pengendali yang disebut dengan nama superego. Itu aturan-aturan moral, aturan-aturan etika yang berisi jangan begini, jangan begitu. Itu semua untuk menekan laju daripada itu, dorongan-dorongan yang sifatnya minta untuk dipuaskan segera. Mungkin bisa diparalelkan dengan nafsu tadi. Nah, di sini ada ego. Ego itu fungsinya mengatur, mendamaikan kekuatan antara id dan superego itu. Nah, kita lihat selanjutnya. Kalau ego ini kesulitan mendamaikan keinginan-keinginan saya yang sifatnya tadi pengen dipuaskan segera, sementara tuntutan-tuntutan lingkungan mengatakan jangan begini, jangan begitu, maka ego ini bisa dalam kondisi terancam. Begitu dia terancam, ada kemungkinan emosi-emosi tertentu tertahan. Disinilah akar masalah psikologis bisa terjadi. Ketika kita menahan emosi-emosi, itu bisa muncul yang namanya kecemasan, dan kecemasan itu bisa menjadi gangguan dan dikenal dengan nama neurosis. Nah, itu gangguan kecemasan. Berikut. Nah, menahan emosi itu semestinya bukan masalah.
tapi hindari melakukan represi. Represi itu menekan peristiwa yang saya tolak dalam hidup saya. Saya marah kenapa saya dibeginikan. Saya nggak terima kenapa saya dibeginikan. Begitu saya nggak terima dan saya ingin membuang peristiwa yang sudah terlanjur terjadi pada saya, itu disebut represi. Penyakit psikologis sebagian besar bersumber dari represi itu. Nah, kita lihat di sini Sigmund Freud terang-terangan mengatakan kalimat ini. Teori tentang represi, tadi ya, saya menekan sesuatu, saya nggak terima kenapa saya dibegitukan oleh seseorang. Lalu saya ingin membuang itu dari diri saya, menolak peristiwa itu disebut represi. Nah, Freud bilang represi itulah yang menjadi fondasi dari psikoanalisis tadi. Tanpa represi nggak ada teori psikoanalisis. Nah, seperti apa gangguan-gangguan psikologis itu bisa terjadi pada diri kita? Lihat ini. Ketika ada peristiwa yang tidak menyenangkan terjadi pada saya, dan saya menyimpan itu dalam keadaan tahu saya sedang menyimpannya, saya kesal pada seseorang dan saya tahu saya kesal pada seseorang itu, saya menyimpan rasa kesal itu disebut supresi. Kata kuncinya, saya tahu saya sedang marah pada seseorang, itu masih normal. Tetapi ketika saya marah, saya tidak terima dengan kemarahan itu, saya ingin buang itu, padahal mustahil saya buang, maka saya melakukan represi. Disitulah akar semua persoalan psikologis, menolak sesuatu yang terjadi dalam diri kita dan mau mencoba menganggapnya tidak ada. Nah, itu salah satu perbuatan kita yang membuat kita susah sendiri, menderita sendiri. Berikut. Nah, yang mungkin akan saya tanyakan ke Buya tentang pandangan spiritual yang mungkin bisa dikaitkan dengan pandangan Sigmund Freud ini, karena Sigmund Freud ini di kalangan psikologi seringkali dianggap sebagai tokoh ateis. Banyak yang nggak ingat atau lupa bahwa Sigmund Freud ini punya sahabat-sahabat yang juga tokoh agamawan seperti Oscar Pfister itu, dia pendeta. Ada juga Rolong, dia mistikus. Mistikus itu orang yang akrab dengan pengalaman batin yang paling dalam. Dia sudah mengakses di sisi batin yang paling dalam dari dia, yang kadang-kadang dalam tradisi religius disebut rohnya. Nah, orang-orang seperti itu disebut mistikus. Suatu saat Sigmund Freud bilang ke mereka bahwa pengalaman-pengalaman spiritual itu semestinya itu pengalaman-pengalaman yang muncul akibat rasa kangen saja pada peristiwa ketika anak menyatu dengan ibunya, lalu kemudian terjadi semacam pemisahan setelah itu, ketika pengalaman-pengalaman menyatu itu keluar, itu kok seperti rasa kangen aja Bu ya pada pengalaman menyatu dulu dengan ibu ketika di dalam kandungan. Nah, Oscar Pfister ini sahabat dari Sigmund Freud bilang, mungkin bagi Anda agama seperti itu karena mungkin contoh-contoh dari orang-orang agama di sekitar, contoh-contoh dari orang yang beragama di sekitar Sigmund Freud ini orang-orang yang menunjukkan orang-orang yang beragama tapi menunjukkan sisi sakit Bu ya. Lalu Oscar Pfister bilang, saya enggak seperti Anda Sigmund Freud, saya besar dalam kondisi di mana agama itu memberi saya contoh kehidupan yang bebas. Nah, di sini ada perbedaan persepsi tentang agama. Dan Rolong ini bilang, ada satu pengalaman spiritual di mana ketika kita mengalaminya, kita merasa satu dengan segala sesuatu. Semua orang tidak terlihat lagi sebagai orang ini atau orang itu, tapi saya hanya melihat mereka sebagai manusia. Nah, Sigmund Freud mengakui, dia bilang mungkin pengalaman itu ada, tapi saya belum pernah mengalaminya. Nah, dengan demikian kita bisa paham bahwa Sigmund Freud ini cukup terbuka semestinya pada pengalaman-pengalaman itu, dan dia jujur bilang pengalaman spiritual itu mungkin ada tapi saya nggak pernah mengalami itu. Karena semuanya dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa masa lalu yang rusak akibat dorongan id yang nggak terkendali itu. Nah, tokoh psikoanalisis lain yang penting, dan ini ingin saya tekankan sekarang, dia tokoh besar betul dalam aliran ini. Perhatikan apa yang dia katakan.
apa yang psikologi timur ketahui tentang pikiran manusia, sedikitnya 2000 tahun lebih maju daripada psikologi barat. Ini hasil kajian yang dilakukan oleh Carl Gustav Jung. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua, bahwa negara di mana kita hidup saat ini, lingkungan timur di mana kita hidup saat ini, punya psikologi yang lebih maju 2000 tahun daripada psikologi barat. Hanya saja mungkin ketika tersampaikan ke kita tidak terstruktur seperti psikologi barat. Jadi saya ingin mengatakan bahwa di timur ini ada suatu psikologi yang sudah sangat kaya, dan oleh Carl Gustav Jung yang dikenal dalam psikologi sebagai orang yang mendalami betul dunia ketidaksadaran, dia mengatakan psikologi di sini sudah sangat maju. Nah, suatu saat dia diwawancarai, apakah Anda merasa pandangan timur itu lebih maju daripada pandangan barat? Carl Gustav Jung bilang begini, pandangan timur tidak bisa dibandingkan dengan pandangan barat. Cara berpikirnya beda. Pandangan timur itu lain. Berikut. Lalu dia ditanyakan lagi, sepertinya pandangan mereka yang di timur itu dekat dengan cara berpikir Anda. Carl Gustav Jung menjawab begini, ya, memang begitu. Seperti itulah caraku memahami pandangan timur. Orang-orang timur bisa menerima pandanganku dengan lebih baik karena mereka dipersiapkan lebih baik untuk melihat kebenaran tentang jiwa manusia. Lagi-lagi saya mau katakan bahwa psikologi timur itu sudah sangat-sangat maju. Nanti kita lihat apa itu psikologi timur. Nah, tadi dikatakan oleh Sigmund Freud bahwa masalah psikologis itu muncul akibat represi. Terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan pada saya, kita bisa menyebutnya pengalaman traumatis, nggak enak betul, terjadi pada saya tolak, lalu saya ingin buang itu. Padahal dengan melakukan seperti itu saya semakin sakit. Nah, ada nggak cara untuk menyembuhkan itu? Ada. Caranya terima, itu kata kuncinya. Terima itu. Tapi itu nggak mudah. Nah, Carl Gustav Jung bilang, jauh di dalam rasa sakit kita ada sumber yang dia sebut sebagai diri terdalamnya manusia. Barang siapa bisa mengakses itu, yakinlah semua penyakit-penyakitnya hilang begitu saja. Nah, dunia yang paling terdalam itulah yang dibicarakan oleh orang-orang di timur sini, termasuk di Indonesia ini. Dan itu di barat jarang dibicarakan. Nanti kita lihat bagaimana pembicaraan itu baru muncul belakangan. Tapi yakinlah bahwa di dalam diri kita ini ada sesuatu yang kalau bisa diakses, semua penyakit-penyakit yang berada di atas tadi itu hilang dengan sendirinya. Nah, untuk orang-orang barat yang masih sulit mengakses itu, psikoanalisis menawarkan beberapa cara atau terapi. Anak kecil misalnya ditunjukkan terapi yang namanya sand play, bermain pasir. Mereka bebas mengekspresikan apa saja dengan pasir itu, mengeluarkan semua emosi-emosinya di situ, dan biasanya tiba-tiba saja merasa ringan setelah itu. Cara yang kedua, katarsis, dibiarkan emosi itu keluar, meledak. Tapi ini hanya alat bantu sementara. Dia hanya membuat lega, tapi belum tentu sembuh. Yang ketiga di situ ada asosiasi bebas, di mana seseorang bercerita dengan bebas tentang pemikirannya, mungkin secara acak dan terkesan asal-asalan, tapi bagi hati yang sensitif dia akan menangkap tema induk dari persoalan psikologisnya dari cerita-cerita yang berantakan itu. Itu asosiasi bebas. Ini butuh skill tertentu untuk menangkapnya. Biasanya orang-orang yang sangat intuitif dengan mudah sekali menangkap inti permasalahan dari cerita-cerita yang terkesan berantakan itu. Dan yang kemudian dilakukan oleh orang-orang dari aliran psikoanalisis ini adalah hipnosis. Tapi ingat, tokoh-tokoh psikoanalisis sendiri tidak menggunakan hipnosis ini karena mereka menganggap itu enggak menyembuhkan. Dan yang terakhir di situ ada tafsir mimpi. Seringkali kita mengabaikan mimpi ini, padahal dalam mimpi itu banyak sekali pesan. Saya seringkali ketemu orang yang menceritakan mimpi-mimpinya, mungkin mimpi-mimpi itu enggak masuk akal, tetapi kalau kita cermati, di situ keluar inti dari persoalan hidup yang sedang dia bawa. Berikut. Nah, saya mungkin ditanggapi dulu oleh Buya terkait dengan ini. Setelah itu saya masuk ke aliran psikologi yang kedua yang namanya behaviorisme. Silakan Buya. Mungkin saya ingin menyampaikan bahwa psikologi di timur jauh lebih
dahulu pada barat. Saya ingin mengasihkan contoh seorang ilmuwan di dunia Islam, namanya Ibnu Sina. Memang dia seorang dokter ya, Avicenna itu sampai sekarang karyanya menjadi referensi utama di kedokteran di Eropa. Tapi dia juga banyak mendalami masalah psikologi. Jadi beliaulah yang mulai mengaitkan kesehatan jiwa dengan kesehatan fisik itu tidak bisa terpisahkan. Ceritanya itu kita nanti masalah id ya, sebagai tuntutan untuk kepuasan itu. Dia menangani satu pasien namanya Ahmad. Dia semakin hari semakin kurus kering, keluarganya sudah mengkhawatirkan. Nah, Ibnu Sina ini atau Avicenna dipanggil, dilihat, diperiksa, lalu akhirnya dia menanyakan kepada keluarganya bagaimana asal usulnya. Dengan cerdiknya dia meminta nama-nama perempuan yang ada di desa itu. Hasanah, Sulaiha, sambil dia pegang urat nadinya gitu kan. Nah, begitu menyebut nama Fatimah, denyut nadinya kencang. Udah. Kesimpulan dia, ini anak ya tertekan batinnya karena cintanya ditolak. Gitu kan. Jadi akhirnya dia bilang, coba panggilkan Fatimah sini. Saya Ibnu Sina melamar kamu atas nama saya. Berapa mas kawinnya saya bayar untuk anak saya ini. Sembuh. Dari mana letak sembuhnya? Letak sembuhnya karena si anak yang sakit ini dia merasakan ada orang lain yang memahami penderitaannya. Jadi ini penting sekali, seorang pasien itu, kita sebagai seorang dokter, seorang psikiater itu harus menyampaikan bahwa aku paham penderitaanmu itu, sehingga dia tidak merasa sendirian. Nah, itulah makanya dalam ilmu tasawuf bahwa namanya maqam muraqabah itu diperlukan kesadaran diri kita bahwa Allah itu punya sifat sami', maha mendengar, basir, maha mengerti. Jadi karena kita merasa tidak sendirian, tapi Allah itu memahaminya, itu menjadi ringan. Nah, itulah makanya kemudian bagaimana kita bukan melakukan represif ya terhadap tuntutan id yang ingin kepuasan seksual dan sebagainya. Maka di situ dalam Al-Quran dikatakan wanahan nafsa anil hawa, menahan nafsu dari hawa. Sebetulnya nafsu bahasa Arab, hawa bahasa Arab. Ya, menahan nafsu dari hawa. Kita ini jadi hawa nafsu. Aneh juga sebetulnya. Ini konstruksi kalimat seperti alim ulama nih Pak. Alim itu singular, ulama itu pluralnya. Alim ulama jumlahnya apa? Nah ini. Jadi artinya menahan hawa nafsu itu salah satunya kita memberikan perlawanan lah. Tetapi di situ bukan menindasnya. Makanya di dalam hukum Islam itu bahwa nikah itu kebutuhan biologis itu adalah bukan hal yang terlarang asal disalurkan dengan cara yang benar. Perlu dilampiaskan semuanya itu. Nah, kemudian sekalipun kita mengatakan bahwa saya sudah siap menerima nasib saya, ya, kenapa saya diperlakukan seperti ini, kecewa, mungkin orang bisa. Tapi ketika dia itu berkeluh kesah, berarti dia belum menerima. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan man batha faqad syaka. Barang siapa yang bercerita tentang penderitaannya kepada orang lain, berarti dia komplain kepada Tuhan. Itu pesan man batha faqad syaka. Jadi di sini artinya kita memanage itu artinya kita jujur dengan diri kita sendiri. Jangan kita beranggapan kita sudah menerima, ternyata tidak. Nah, ini kadang-kadang orang itu tidak sadar, dia tidak menerima, dikiranya menerima. Nah, itulah akhirnya masuk ke dalam
ruang bawah atau ambang sadar. Yang paling bawah itu kalau kita dulu belajar psikologi zaman dulu itu namanya Verdrongen Kompleken namanya itu. Tidak sadar itu namanya Verdrongen Kompleken bawah sadar bawah sadar. Sesungguhnya kan kesadaran kita kan hanya 12% seperti gunung es itu. Yang lainnya kan itu bawah sadar semuanya itu. Nah, kalau yang diingat dengan mudah kan masih di bawah sadar itu. Bawah sadar. Nah, kalau sudah tidak sadar kan. Nah, itulah makanya Sigmund Freud atau pengertian saat bermimpi itu, ini seringkali apa yang kita impikan sebetulnya adalah kenangan-kenangan lama yang sudah terpendam dalam Verdrongen Kompleken, dalam ruang yang tidak sadar itu, dia mereproduksi sendiri tanpa kehendak kita muncul dalam ingatan waktu kita tidur. Nah, itulah makanya penafsirannya selalu dengan masa lalu. Kemudian teori sendiri juga kalau nggak salah, Sigmund Freud itu menafsirkan jasad dengan roh, dengan jiwa itu sejalan. Kalau kita mimpi hari ini, malam ini mimpi, peristiwa yang tadi siang berarti sejalan. Kalau kita mimpi masa lalu, berarti roh kita, jiwa kita ke belakang. Kalau kita melihat sesuatu yang akan terjadi, berarti roh kita itu mendahului jasad kita. Itu teorinya seperti itu. Jadi pada akhirnya kesehatan jiwa itu pada akhirnya adalah supaya kita ini sadar tidak sendirian, bahwa ada yang mendengar selain kita ini, Allah yang Maha Kuasa. Makanya meyakini Allah Maha mendengar, Allah mengetahui itu merupakan suatu yang sangat penting sekali. Saya kira mungkin seperti itu. Oke.